Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Adi dan teman-teman sekalian. Kali ini kami akan mempresentasikan tukar materi kami dengan judul Teori Desa Pintar dan Pilar Tata Kelola Cerdas dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Hanifah. Saya Risma Hairunisa. Dan saya Tiara Fitnabiza. Desa cerdas atau biasa disebut dengan Smart Village adalah desa yang mengembangkan pembangunan secara partisipatif, di mana prakarsa berada pada semua stakeholder, bersifat akuntabel, transparan, dan inovatif berbasis kearifan lokal. Pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan Smart Village berbasis digital. Program Desa Cerdas ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan akselerasi pembangunan desa melalui peningkatan kesejahteraan, kecerdasan, serta keharmonisan warga lokal. Namun, tentunya harus sesuai dengan potensi dan keunikan desa masing-masing. Secara umum, membangun desa yang cerdas dan berbasis teknologi ini membutuhkan 6 pilar, yaitu mobilitas cerdas, ekonomi cerdas, hidup cerdas, lingkungan cerdas, masyarakat cerdas, dan yang kami bahas pada hari ini adalah tata kelola cerdas. Selanjutnya yaitu Smart Governance atau yang biasa disebut dengan tata kelola cerdas. Smart Governance merupakan sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menerapkan governance dan mempermudah pelayanan publik serta mempermudah penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, dan efisiensi. Terdapat 3 aspek menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang pertama yaitu public service. Public service merupakan pelayanan publik yang pada dasarnya menjadi bagian penting dalam sebuah tata kelola pemerintahan. Untuk public service sendiri dikatakan cerdas apabila di sebuah desa terdapat infrastruktur, pelayanan publik, layanan aduan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, serta layanan administrasi yang mudah dan cepat. Selanjutnya terdapat transparansi. Untuk transparansi sendiri itu adanya keterbukaan informasi kepada publik dan kemudahan pemantauan data-data desa berbasis teknologi informasi dan komunikasi, terutama terkait pengelolaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa. Kemudian aspek selanjutnya terdapat polisi atau kebijakan. Dalam smart governance ini, adanya keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan sangat penting. Contohnya pada saat kebijakan untuk mengelola dana desa dalam kegiatan pembangunan. Adapun dampak penerapan smart governance dalam smart village yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi pemerintahan desa, membangun sinergi masyarakat dan pemerintah desa, memaksimalkan penggunaan sumber daya, yang keempat, membangun infrastruktur digital, dan yang terakhir, membangun keamanan baik informasi atau data-data yang dikelola oleh desa itu sendiri. Selanjutnya adalah studi kasus dari Smart Governance sendiri, yaitu penerapan Smart Governance dalam Smart Village di Kelurahan Dlinggo, Kabupaten Bantul. Yang seperti disebutkan teman saya tadi, terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah public service, yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu menyediakan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Sejak tahun 2013, pemerintahan Kelurahan Dlinggo telah menginisiasi langkah-langkah penting dalam mendukung governance yang efektif dengan menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Langkah-langkah tersebut meliputi pengadaan perangkat TIK, pengurusan akses internet, pelatihan SDM, serta pengelolaan tower internet oleh BUMDes. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja administratif dan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Potensi ekonomi lokal adalah poin penyediaan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintahan Kelurahan Dlinggo tidak hanya meningkatkan infrastruktur TIK untuk pelayanan publik, tetapi juga mengembangkan sistem informasi desa atau SIG yang bertujuan untuk transparansi informasi, perbaikan layanan publik, dan promosi potensi desa.
Berikut merupakan produk yang akan direncanakan dengan konten dan pelayanan yang diakses, sebagai contoh adalah SID atau Sistem Informasi Desa, dengan konten pengelolaan database, layanan administrasi, dan website desa dengan pelayanan yang diakses. Untuk pengelolaan database yaitu fitur manajemen statistik, layanan administrasi dengan fitur cetak surat, dan website desa dengan berbagai informasi desa seperti profil desa, kompetensi desa, laporan keuangan, agenda pemerintahan desa, kegiatan harian desa, dan informasi syarat administrasi dan layanan aduan. Selanjutnya adalah poin ketiga yaitu penyediaan layanan administrasi yang mudah dan cepat. Sebelum adanya SID atau Sistem Informasi Desa, masyarakat Kelurahan Dlingo mengalami kesulitan mendapatkan layanan administrasi yang cepat. SID yang diperkenalkan pada tahun 2014 membuat fitur cetak surat yang mempercepat proses pelayanan administrasi. Dampaknya adalah peningkatan kepuasan masyarakat karena pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Meskipun begitu, masih ada tantangan yang dihadapi, seperti antrian panjang pada jam sibuk dan kurangnya personel. Maka dari itu, pemerintah Kelurahan Dlingo berencana mengembangkan aplikasi WhatsApp Autorespond untuk lebih mempermudah masyarakat pengurus administrasi yang dibutuhkan. Dan poin terakhir dari public service adalah penyediaan layanan aduan berbasis TIK. Layanan ini memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik terhadap kebijakan pemerintah desa melalui media-media seperti grup WhatsApp, komentar di Facebook, dan fitur website desa dalam aplikasi SID. Meskipun memiliki dampak positif seperti peningkatan efektivitas penyelesaian masalah dan meningkatkan kesadaran masyarakat, penggunanya belum optimal dikarenakan beberapa masyarakat masih merasa takut menyampaikan keluhan atau kritik dan belum terampil dalam teknologi. Poin selanjutnya adalah transparansi. Transparansi ini memiliki 2 poin, yaitu transparansi berbasis TIK dan transparansi informasi anggaran dan agenda pemerintahan desa atau kelurahan. Dalam transparansi berbasis TIK, pemerintah Kelurahan Dlingo menegaskan komitmennya dalam transparansi publik melalui website resmi desa. Website ini memberikan akses mudah pada masyarakat untuk mengakses berita, agenda, produk hukum, dan informasi lainnya. Selain memberikan layanan kepada masyarakat, website tersebut juga digunakan untuk memperkenalkan potensi dan kegiatan di kelurahan kepada dunia luar. Keberhasilan ini dibuktikan dengan penghargaan sebagai desa dengan pengelolaan website teraktif pada tahun 2016 dan bantuan tambahan infrastruktur TIK dari pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2015. Poin selanjutnya adalah transparansi informasi anggaran dan agenda pemerintahan desa atau kelurahan. Website Kelurahan Dlingo menjadi alat penting bagi pemerintah Kelurahan Dlingo dalam memberikan informasi tentang APBKAL dan agenda pemerintah. Melalui website ini, masyarakat dapat mengunduh laporan keuangan kelurahan dan memberikan kritik serta saran. Selain itu, sosialisasi mengenai APBKAL dan agenda pemerintah juga dilakukan melalui media offline seperti papan informasi, radio komunitas, dan juga banner. Dengan adanya transparansi ini, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kelurahan Dlingo. Dan aspek terakhir yaitu polisi yang terbagi menjadi 2 poin, yaitu optimalisasi partisipasi publik dalam kegiatan pembangunan desa dan kepemimpinan Bapak Agus Purnomo pada tahun 2018 hingga 2023. Poin pertama yaitu optimalisasi partisipasi publik dalam kegiatan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi fokus utama dalam konsep smart governance di Kelurahan Dlingo. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melibatkan musyawarah tingkat RT, dukuh, hingga desa, dengan masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan kebutuhan. Melalui gotong royong, mereka terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan objek wisata seperti River, Tubing Jogopayo, dan Gerojokan Tepo. Pemerintah Kelurahan Dlingo membentuk tim pelaksana kegiatan atau TPK, dusun, dan staf khusus membuat proposal untuk mendukung proses pembangunan. Peran penting Bapak Barum Wardoyo sebagai pemimpin turut berkontribusi dalam transformasi Kelurahan Dlingo menjadi desa berbasis TIK yang disebutkan sebagai contoh bagi desa-desa lain oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan poin terakhir dalam polisi ini adalah kepemimpinan Bapak Agus Purnomo pada masa jabatannya sebagai lurah. Pemerintah Kelurahan Dlingo fokus pada pengembangan TIK dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Program-program seperti penambahan infrastruktur TIK,
Pelibatan masyarakat melalui TPK Dusun dan pembentukan staf pembuatan proposal dilakukan untuk mewujudkan smart governance. Dana desa digunakan untuk berbagai pembangunan, terutama pada bidang ekonomi seperti BUMDes. Model sosial dan pendidikan TIK ditingkatkan melalui pelatihan operator SID dan kegiatan edukasi masyarakat, kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bantul, CRI, KKN UMY, dan media seperti KBR juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan pengembangan desa berbasis TIK di Kelurahan Dlingo. Terkait itu kami terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.